Wal maqalatus tsaniyah, makalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bimujalasatil ulama atau bimujalasatil ulama'i. Kata Nabi, makalah yang kedua Nabi berkata, Nabi bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Mujalasah. Apa mujalasah? Banyak memperbanyak untuk satu majelis ya. Bil ulama al ulama. Perbanyaklah kamu semua untuk bermajelis dengan para ulama. Ail amilin, yaitu orang yang banyak ilmu pengetahuan di bidang agama. Wa istima'u kalamil hukama, dan hendaknya kamu banyak mendengarkan perkataannya para hukama, ai al-amilin bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Itu orang yang alim, orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui tentang zat Allah. Apa istilahnya ya? Untuk mengetahui alimina bidzatillah ya. Apa ma'rifat kalau bahasa itu tasawufnya ya. Ya orang yang sudah hukama itu para hukama ya, para ahli hikmah zamannya hukama. Orang yang alim terhadap zat Allah, mengetahui hakikat zat Allah ya, al-musibin ya, yang dia terima, yang terjadi fi aqwalihim wa af'alihim, dalam ucapan maupun perbuatan mereka. Jadi kalau ahli hikmah itu biasanya ucapan dan perbuatannya itu memang atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, ay al-ilmun nafi', binuril hikmah ay al-ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardul maitah bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersang dengan air hujan. Dua kan tuh? Alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Dua. Wa fi riwayat at-Tabrani an Abi Hanifah, dalam riwayat Imam At-Tabrani, dalam riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Hanifah, apa kata beliau? Jalisu al-kubara wasailu al-ulama wa khalitu al-hukama. Ya, perbanyaklah kamu dengan bermajelis bersama, duduk bersama, ngaji bersama, ngaji dengan al-kubara. Besar. Apa itu kubara? Bukan pembesar. Kubara tuh bukan imam besar, Pak. Kiai gede. Bukan Imam imam besar. besar. Imam besar Imam Mu'ad, Pak. Iya, imam besar. Ya, kubara itu ulama besar. Kata Mekah Habdan imam besar, ada imam bengkak. Wasailu al-ulama, bertanyalah kepada para ulama. Wa khalitu al-hukama, dan bergaullah dengan para ahli hikmah. Riwayat lain, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Ya, bermajelislah dengan ulama, dekatlah kamu dengan hukama, dan bergaullah dengan al-kubara. Apa itu? Fa innal ulama'a salasatu aqsam. Karena sesungguhnya ulama itu ada 3 jenis. Siapa itu? Pertama, al-ulama bi ahkamillahi ta'ala, ulama yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Wa hum ashabul fatwa, mereka adalah para ahli fatwa. Maksudnya ahli hukum, ahli fikih, itu ulama. Artinya intelektual di bidang agama. Wal ulama'u bidzatillah faqat, ada ulama yang alim berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pendekatan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum al-hukama, mereka itu adalah para ahli hikmah, al-hukama.
Ya. Fafi madakhilatihim tahdhibun lil akhlak. Dan diantara metode yang menjadi stressing beliau itu semua adalah tahdhibul akhlak, membina akhlak. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah. Karena hatinya hati mereka semua akan bercahaya dengan ma'rifat kepada Allah. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Dan rahasia-rahasia mereka juga akan bersinar, ya, dengan cahaya dari Allah Subhanahu, cahaya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ulama'ul bil qismaini humul al-kubara. Sedangkan ulama yang punya dua kriteria itu tadi, ya, yang ulama fuqaha wal hukama, berarti disebutnya kubara. Jadi kalau ada ahli fikih sekaligus ahli hikmah, itu disebut kubara. Pak Dik belum masuk berarti, Pak. Pak Dik Sugoro, Pak, Sugoro. Al ulama Sugoro, Pak. Iya. Kecil, Pak. Iya, enggak apa-apa. Al ulama ul kibriya. Mesok soalnya kalau menang itu, aku sudah berhasil mengalahkan yang 3 kali mengalahkan saya. Agak hebat tuh kan? Bagaimana gitu? Apa gak hebat? Sombong. Padahal kalah terus. Fa inna mukhalithati ahlillah taksibu ahwalas saniyah. Maka sesungguhnya bergaul dengan ahlullah, ya, dengan ahli Allah itu akan mendatangkan hal-hal yang terpuji. Saniyah itu terpuji, saniyah. Ada kitab Majalisus Saniyah, ya, fi sarah arba'in Nawawi. Wa naf'u bil lafzi fawqa naf'i bil lafzi. Ya, dan memberikan manfaat dengan kerlingan mata. Al-lafzi itu lirikan. Ya, lirikan itu tentu kualitasnya di atas dari mendatangkan manfaat dengan ucapan. Situ kalau nurut sama saya gara-gara saya omongin, jadi taat gara-gara saya yang ngomong, belum keren. Kalau saya cuma bilang, mata saya ngomong, udah paham, udah nurut, wah itu hebat saya. Iya kan? Nurut apa matanya banyak? Itu ngurut. Ya. Kenapa begitu? Ya, faman nafa'aka lahdatan faman nafa'aka lahdhatun nafa'aka lahduhu. Barang siapa yang memberi manfaat kepada kamu kerlingan matanya, maka tentu ucapannya, perkataannya juga pasti lebih memberikan manfaat. Kalau kamu sama matanya ngedip saja udah nurut, apalagi kalau beliau ngomong. Kiai itu gitu, cukup dengan mata. Santri Al-Qut nurut. Ya gimana gak nurut, orang pecut. Ya nurut semua. Kayak mata gak nurut, Pak. Pakai tangan nurut ya. Ya waman la fala. Orang yang gak punya apa itu namanya itu ya? Apa ya? Karisma pada matanya, body language-nya, itu ya biasa-biasa saja. Wa kana Suhrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khaif, ya. Satu ketika Imam Suhrawardi keliling, muter di sebagian Masjid Khaif, ya, di Mina, yaitu di Mina. Yatasaffahal wujuh, ya, terus beliau salama dengan orang-orang yang ada di sekeliling masjid itu. Faqila lahu fi, kemudian dikatakan kepada beliau di majelis, di tempat di masjid itu. Faqala, ia bilang, orang kan tanya, ini ngapa nih orang ini? Keliling, semua orang didatangnya disalami, diajak ngobrol. Kenapa? Orang tanya, kenapa? Anda apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda cari? Apa kata Imam Suhrawardi? Innallaha ibadan. Ya, innalillahi ibadan. Sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba.
yang idza nadharu ila syakhsin akbasuhu sa'adatan. Yang hamba-hambanya itu kalau dia ngelihat seseorang, maka kemudian orang itu, hamba-hambanya itu berusaha untuk memberikan kegembiraan kepada orang yang dilihat. Fa ana atlubu dzalika. Sekarang saya ini lagi nyari orang yang kayak gitu. Jadi di sekian banyak hamba-hamba Allah itu ada orang yang pengen selalu membuat orang lain senang. Jadi kalau ngeliat orang, yuk kita ini yuk gitu. Ada kan? Ayo. Apa namanya? Kumpul. Ngelihat Mas Eko kok kayaknya murung gitu. Yuk kita. Kenapa Mas Eko? Misalnya gitu. Apa jam tayang YouTube-nya nggak nambah-nambah, misalnya gitu. Karena lihat warganya susah diatur, Pak. Nah itu, pusing dia kan. Lalu kemudian orang-orang tertentu itu berusaha sebisa mungkin untuk memberikan kegembiraan, mendatangkan kegembiraan kepada Mas Eko. Nah, Imam Suhrawardi datang ke masjid itu salamin semua, pengen kalau ketemu sama orang-orang yang jenisnya seperti itu. Wa ana atlubu dari saya lagi nyari orang yang kayak gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi baliyat. Nanti ada akan datang suatu zaman di mana orang-orang akan berpaling dari para ulama dan para ahli fikih. Ya, maka ketika itu terjadi, yabtaliyahumullahu bisalasi baliyat. Allah akan menguji mereka, menimpakan kepada mereka 3 bala. Apa itu? Awwaluha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha yang mereka lakukan. Kerja dapat duit banyak, ya, tapi nggak berkah. Ngaji, ilmunya banyak, hafalannya banyak, tapi nggak berkah. Sekolah tinggi, tapi ilmunya nggak berkah. Kenapa itu terjadi? Karena menjauhi ulama. Yang kedua, wasaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan mengirim kepada mereka sultan-sultan yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, penguasa-penguasa yang diktator. Dan yang ketiga, wasalisah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang-orang itu yang jauh dari ulama dan dari fuqaha akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Apa maksudnya? Mati dalam keadaan tidak beriman, maka su'ul khotimah. Aturannya husnul khotimah dong. Ini kan udah khotimah. Masa kamu jadi su'ul khotimah? Ya, akhirnya orang itu su'ul khotimah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Syaratnya apa syaratnya? Cinta dengan ulama. Apa kata Nabi tadi? Bukan, kata Nabi, alaikum bimujalasatil ulama wastima'u kalamil hukama. Terus wa khalitu kan ada di sini kubaro. Kalau kata Nabi 2, ya, alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Kata Imam Abu Hanifah ada 3, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubaro. Semoga kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang selalu cinta kepada para ulama, cinta kepada hukama, bisa bergaul, bisa bergabung, bisa selalu menuntut ilmu dari para ulama, orang-orang soleh yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Ada Ustaz? Cukup. Apa masih kata? Kalau udah jadi pimpinan itu ulamanya gimana? Bagaimana status ulama yang kemudian jadi umaro?
keulamaannya pudar. Mana komentarnya saya? Aduh, soalnya ini kayak Live. kayak RI gua, Bang. Apalagi sudah keluar terpresnya, Bang. Live soalnya. Walhasil begini, bahwa yang tadi kita bahas di awal tadi, kita memaksimalkan potensi Allah berikan kepada kita. Ketika seorang itu diamanahi ilmu pengetahuan yang tinggi, kemudian menjadi ulama atas pengetahuan agama yang dia miliki, maka apa istilahnya itulah, memposisikan dirilah sebagai ulama yang baik. Ya tentu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paham betul bagaimana caranya takut kepada Allah itu adalah ulama. Insyaallah kalau ulama pasti paham bagaimana sih bentuk wujud takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikutin yang di YouTube itu. Pokoknya yang takut sama Allah berarti ulama. Oh, kebalik itu pahamnya. Kambing takut gak sama Allah, takut berarti kambing ulama. Kan kacau itu. Ya. Maksudnya innama itu kan ada hasr ya. Yang apa itu namanya? Hanyalah kalau bahasa kita, ya. Hanyalah ulama yang faham betul seperti apa bentuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap ulama pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pemahamannya dalam khusyah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang dia wujudkan dalam aplikasi amaliyah. Ketika seseorang dia mana yang menjadi umaro, maka jadilah umaro yang tetap mengedepankan posisi terbaik untuk memberi manfaat kepada. Kalau ulama terus kemudian jadi umaro, selama menjalankan posisinya sebagai ulama, dia tetap memposisikan sebagai ulama. Begitu juga ketika dia menjalankan keumaroannya, tetap berpegang sebagai umaro yang benar dan memanfaatkan keulamaannya, tentu hal itu menjadi tidak masalah. Ya, tapi kalau berubah, wallahu a'lam bishawab. Karena nggak tahu contohnya lah. Ada perubahannya apa toh? Ya, itu maksudnya itu kebingungan. Cukup ya. Baik, kita tutup dengan bersama-sama ucapan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalamun qadimul la yumaddu sama'u tanazza